وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Bismillah. Pada lafal wa idz qala Musa ada yang perlu kita perhatikan di dalam lafal dzal yang berharakat sukun, dan kita harus hati-hati di dalam melafalkannya. Jangan sampai huruf dzal ini memantul. Kesalahan yang banyak terjadi adalah memantulkan huruf dzal. Padahal huruf dzal ini tidak boleh ada pantulannya di dalam melafalkannya. Yang kedua, hati-hati yaitu dalam melafalkan huruf dzal jangan sampai kita rubah menjadi huruf zai. Contohnya yang pertama, wa iz qala itu memantul zalnya. Yang kedua, wa iz qala ini juga kurang tepat atau tidak tepat, dan dia salah karena mengganti hurufnya. Kemudian pada lafal qala Musa, pada lafal qala di sini qa ada fathah bertemu alif, dan pada lafal Musa mu dengan sa ini ketiga-tiganya qa Musa adalah hukum tajwidnya yaitu mad tabi'i. Karena mad tabi'i itu terjadi dengan 3 kondisi: fathah ketemu alif, kasrahnya ketemu ya, dan dhammah ketemu waw. Qa bertemu alif, mu bertemu waw, sa bertemu alif. Maka dia panjangnya berapa harakat? 2 harakat, dan harus sama panjangnya qa, mu, dan sa. Jangan sampai kita membedakan di lafal mad tabi'i yang satunya terlalu panjang, yang satunya terlalu pendek. Misalkan wa idz qala Musa, nah, ini kan kepanjangan, cukup 2 harakat saja. Wa idz qala Musa. Baik, kita lanjutkan. Liqaumihi, pada lafal liqaumi ini huruf qa ya, jangan liqaumi. Jangan diganti dengan huruf kaf. Liqaumihi enggak, tapi liqaumihi. Yaitu di sini kita untuk menyempurnakan dari fathah bertemu dengan huruf waw. Dan agar sempurna dalam pelafalan wawnya kita monyongkan sedikit. Liqaumihi. Kemudian pada lafal hi, di sini ada huruf ha yang seperti ini bertemu dengan bentuk ya kecil seperti ini. Maka ini kita namakan dengan mad silah qasirah. Mad silah qasirah tidak terjadi kecuali dia untuk ha dhamir saja. Ini kita namakan dengan ha dhamir yang menunjukkan kata ganti orang. Kalau di dalam bahasa Arab ini kata ganti yang dia muttasil, yang bersambung. Maka kita namakan hukum tajwidnya berubah mad silah qasirah. Panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian pada lafal ya qaumi innakum, pada lafal ya kembali lagi ada mad tabi'i, tidak kita bahas, tapi hati-hati dalam melafalkannya jangan sampai panjang pendeknya berbeda antara mad tabi'i satu dengan yang lainnya. Qaumi sama dengan tadi. Innakum ada nun berharakat tasydid, kita namakan dengan bacaan gunnah. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam melafalkan gunnah tidak menahannya. Contoh innakum harusnya ditahan dulu. Innakum sambil dimasukkan ke rongga hidung kita. Kemudian pada lafal innakum zalamtum, di sini sebenarnya ada satu lagi kelewatan kami, yaitu di sini ada hukum tajwid berupa izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi seluruh huruf hijaiyah apabila didahului dengan huruf mim, maka dia mim itu khusus mim mati, maka dia dimakan dengan izhar syafawi. Begitu juga lafal zalamtum, kedua-duanya sama. Mim mati ketemu mim, mim mati ketemu ta, mim mati ketemu dengan alif, ketiga-tiganya
Idhar syafawi. Nah, hati-hati dalam pelafalan dho, jangan dibaca dengan zo. Jangan dibaca dengan zo. Karena dia bukan zo. Kalau zo nanti makhrajnya salah. Dho itu makhrajnya sama dengan huruf tha dan huruf zal. Yang dimana cuman yang membedakan adalah sifat huruf daripada huruf dho itu yang dia tebal, yaitu itbaq dengan isti'la. Itbaq itu apa? Melekatnya lidah-lidah kita ke langit-langit atas, dan isti'la adalah pangkal lidah kita terangkat. Maka bagaimana pelakannya? Dho, 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 bukan zo. Innakum zalamtum anfusakum. Kemudian di lafal anfusakum ada bacaan berupa ikhfa. Adanya nun sukun bertemu dengan huruf fa, yang dimana nunnya disamarkan ke huruf fa. Nunnya disamarkan ke huruf fa, jangan diganti. Ya, jangan anfusakum. Pada dasarnya kita baca anfusakum karena ketemu dengan fa, fa-nya disamarkan ke huruf, nunnya disamarkan ke huruf fa. Maka anfu sambil ditahan dengan 2 harakat. Kemudian melafalkum bittikhazikumul ijla. Ada lafal mim mati bertemu dengan huruf ba. Maka ini kita namakan dengan ikhfa syafawi, bukan izhar. Ikhfa syafawi terjadi ketika ada huruf mim bertemu dengan huruf ba. Ini kita namakan dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya, suara mimnya harus ditahan, tidak sebagaimana izhar yang tidak boleh ditahan suara mimnya. Maka di sini anfusakum bittikhadhi. Nah, seperti itu. Jadi harus kita kita tahan suara mimnya. Kemudian melafal bittikha, ini langsung kata bittikhazikumul ijla. Hati-hati dalam melafal zi-nya, dan di sini ada melafal kha, ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Zikumul ijla. Alif lam pada lafal al ijla, ini alif lam qamariyah. Sudah kita bahas ya. Itu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas. Kemudian pada lafal ijla ada bacaan, yaitu bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah pantulan. Maka kesalahan dalam membaca qalqalah itu tidak mantul, teman-teman. Contohnya ijlah, ijlah. Atau misalkan menambahkan hamzah, ijlah, itu menambahkan hamzah. Kedua-duanya salah. Yang tepat adalah dia membaca qalqalahnya sambil mengalir saja sesuai dengan huruf jalmnya, huruf jimnya. Maka bittikhazikumul ijla fatubu, ijla fatubu. Seperti itu. Kemudian pada lafal fatubu, fa alirkan nafas, karena fa punya sifat huruf hamas, yaitu harus mengalirnya nafas. Jangan dibaca dengan patubu, tapi fatubu dengan f. Kemudian pada lafal tu mad tabi'i, yaitu sudah adanya dhamma bertemu waw. Pada lafal fatubu ila bari'ikum, di sini ada bacaan berupa mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah, maka kita namakan hukumnya mad jaiz munfasil. Apa bedanya dengan mad wajib muttasil? Bedanya adalah di posisi hamzah. Apabila posisi hamzah berada di lain kata, ketika adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka ia kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah, yaitu posisi hamzahnya terpisah daripada katanya, bukan di dalam satu kata. Maka untuk panjang mad wajib muttasil sendiri 4 atau 5 harokat ya teman-teman. Maka pada lafal fatubu kita panjangkan fatubu ila bari'ikum. Seperti itu. Kemudian pada lafal ila bari'ikum sama. Di sini kedua-duanya ada mad tabi'i pada lafal la dan ba. Kemudian dijelaskan pada lafal i. Jangan bari'ikum, bari'ikum, tapi ila bari'ikum, bari'ikum. Seperti itu. Kemudian pada lafal mim mati bertemu fa lagi, ada hukum tajwid berupa izhar syafawi, suara mimnya harus jelas. Kemudian pada lafal faqtulu anfusakum, faqtulu ini sama sebagaimana tadi qalqalah. Ada 2 kesalahan, tidak mantul dan menambahkan hamzah. Kemudian pada lafal lu anfusakum, kembali lagi ada mad jaiz munfasil, yaitu adanya mad tabi'i pada lafal lu yang 2 harokat bertemu dengan hamzah pada lain kata, maka wajib kita panjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Pada lafal anfusakum, yaitu ada hukum tajwid ikhfa sama dengan lafal anfusakum pada
yang di atas tadi ya, zalamtum anfusakum, sama menahannya begitu juga dalam lafal ini. Kemudian dzalikum khairul lakum, hati-hati jangan dibaca zalikum, jangan, tapi dzalikum. Kemudian pada lafal mim mati bertemu kha, ada di sini sebenarnya ada idhar syafawi lagi. Tadi kami lupa menuliskannya, yaitu di sini. Kemudian pada lafal khairul lakum, di sini kha ketemu dengan huruf ya, ini ada bacaan lin yang lembut dalam pelafalannya. Kemudian ada tanwin. Nah, di sini ada hukum tajwid baru nih, yaitu adanya tanwin bentuknya seperti ini dengan dua dhammah bertemu dengan huruf lam, maka ini kita namakan dengan idgham bila gunnah. Idgham yaitu memasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan adalah bunyi suara nun sukun atau tanwinnya. Awalnya khairun, ketika bertemu lam langsung dimasukkan ke huruf lam tanpa ada penahanan. Jadi contoh bagaimana? Khairul lakum, langsung khairul lakum. Kemudian pada lafal mim mati bertemu ain, ini ada idhar syafawi harusnya. Kami kurang kasih panah. Kemudian ainda, ini ikhfa. Ada bacaan ikhfa pada lafal nun sukun ya. Nun sukun ketemu dengan huruf dal itu harus disamarkan kepada makhraj daripada huruf dal. Dal hurufnya, makhrajnya adalah ujung lidah kita bertemu dengan pangkal antara gigi seri atas dan gusi atas, sehingga dia di belakang keduanya. Maka inda bah khairul lakum inda bari'ikum. Ya, ikhfa juga itu membaca di antara izhar dan idgham, harus disamarkan. Kemudian pada lafal bari'ikum fataba alaikum, sama ba mat tabi'i, ri'ikum mim mati bertemu fa, ada tadi sudah kita bahas, yaitu maaf ini salah, bukan ikhfa syafawi, maaf teman-teman. Di sini adalah izhar syafawi. Ya, maaf salah teman-teman. Di sini ada bacaan izhar syafawi. Kemudian fataba alaikum. Padahal ta di sini ada mat tabi'i, yaitu bertemu dengan alif, panjangnya 2 harakat, kemudian pada lafal alaikum. Kemudian kita waqaf pada lafal huruf jim. Kemudian innahu huwat tawwabur rahim. Pada lafal hu di sini ada baca mat silah qasrah sebagaimana liqaumihi tadi. Tapi sebelum itu pada lafal nun berharakat tasydid ada bacaan gunnah, yang dimana suara nunnya wajib kita tahan. Kesalahan terjadi tidak menahannya. Contoh innahu huwat tawwabur rahim, harusnya innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian pada lafal mat silah qasrah di sini dipanjangkan 2 harakat juga. Huwa, bedakan hu yang pertama dan yang kedua. Kemudian huwa at-tawwabur rahim. Pada lafal at-tawwab dan ar-rahim kedua-duanya ada alif lam, dan alif lam di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang diidghamkan dan dimasukkan ke huruf setelahnya dan dia tidak dibaca. Pada lafal tawwabu ada mat tabi'i, dan lafal ar-rahim ada bacaan mat arid disukun, yaitu mat yang terjadi ketika adanya sukun yang diwaqafkan atau adanya huruf yang ketika waqaf kemudian disukunkan dan sebelumnya ada huruf mat. Di sini huruf mat yaitu berupa ya dan bertemu dengan huruf mim yang disukunkan menjadi ar-rahim. Dasarnya ar-rahimu karena kita waqaf menjadi ar-rahim. Nah, inilah yang kita namakan dengan mat arid disukun, yaitu panjangnya kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh pula 4 harakat, boleh pula 6 harakat. Baik, kita coba ulang dari ayat awal. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Pada lafal bacaan wa idz qultum ya Musa, pada lafal idz hati-hati jangan kita baca dengan bacaan dengan mengganti huruf zai. Contoh wa iz. Yang kedua, tidak boleh huruf zal itu memantul. Wa iz. Ada dua kesalahan yang harus kita perhatikan pada lafal zal sukun. Yang pertama, tidak boleh mantul. Yang kedua, tidak boleh diganti dengan huruf zai. Kemudian pada lafal qultum ya Musa, pada lafal qultum ya Musa ada bacaan kita namakan dengan izhar syafawi. Terjadi ketika ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, terkhusus di sini bertemu dengan huruf ya. Pada lafal ya Musa, ketiga-tiganya kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i. Hati-hati di dalam lafal mad tabi'i sendiri, jangan sampai ia berbeda panjang satu dan yang lainnya. Contoh, pada lafal ya-nya lebih panjang dibandingkan mu. Contoh, ya Musa. Maka ya-nya terlalu panjang, dia melebihi kadar daripada mad tabi'i. Ya mad tabi'i dengan alif, mu mad tabi'i dengan waw, sa dengan alif. Kemudian pada lafal lan nu'mina laka hatta atau lan nu'mina laka, ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, ini kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara membacanya untuk hukum tajwid berupa idgham bi gunnah, huruf nun yang pertama dimasukkan kedua dan ditahan dengan gunnahnya sepanjang 2 harakat. Maka pada lafal lan nu lan nu lan nu lan nu. Kemudian pada lafal nu'mina, di sini ada huruf hamzah yang sukun. Di sini bukan nu'mina. Yang dimatikan adalah huruf hamzahnya, bukan huruf wawnya. Lan nu'mina. Huruf hamzah wajib dia dibaca dengan jahar dan syiddah. Jahar itu apa? Tertahannya nafas, sedangkan syiddah tertahannya suara. Lan nu'mina laka hatta. Hati-hati jangan memanjangkan. Kadang sering yang terjadi lan nu'mina laka hatta, sering terjadi seperti itu. Harusnya di sini dibaca pendek. Lan nu'mina laka hatta narallah. Pada lafal hatta, ya, lembutkan dalam pelafalan ha, jangan dibaca dengan hatta. Pada lafal ta ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal narallaha, ro-nya dibaca dengan tebal, di sini diwarnai dengan warna biru menandakan dia ro-nya dibaca dengan tebal. Kemudian pada lafal Allah, pada lafal jalalah juga lamnya dibaca dengan tebal, maka kita namakan dengan lam tafkhim yang dibaca dengan tebal. Lafal Allah sendiri meskipun garisnya seperti ini, dia 2 harakat. Hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah. Pada lafal jahrata alirkan nafas pada lafal ha, karena dia punya sifat namanya hamas, mengalirnya nafas. Kemudian tanfa, ada bacaan ikhfa pada lafal tan bertemu dengan huruf fa, yaitu suara tannya disamarkan kepada huruf fa. Ikhfa membaca di antara idgham dan izhar. Maka jahratan, bukan jahrotang, tapi jahratan fa, masuk kepada makhraj daripada huruf fa. Kemudian fa alirkan nafas karena sifatnya ada hamas. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Kemudian teman-teman, pada lafal tak sukun, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai dibaca dengan fa akhadhatskumus sa'iqah. Untuk huruf ta sendiri punya 2 sifat yang harus kita perhatikan. Yang pertama sifat syiddahnya, syiddatun. Yang kedua sifat hamasnya. Syiddah yaitu suara tertahan. Suara tertahan. Hamas mengalirnya nafas. Maka ta langkah pertama ketika dia tak sukun, pertama disiddahkan dulu. Fa akhadhat. Nah, suaranya tertahan, kemudian alirkan nafas. Fa akhadhatkumus sa'iqah, dan tidak terlalu banyak. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum.
kha, za. Ini juga harus dihati-hati dalam lafal za, jangan tertukar dengan huruf zai. Kemudian as-sa'iqatu, sa-nya dibaca dengan tebal, dan huruf sa sendiri memiliki hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya alif kecil yang datang setelahnya. Kemudian pada lafal wa antum tanzurun, wa antum, ikhfa pada lafal antum. Ikhfa-nya adalah kita langsung kepada makhraj daripada makhraj huruf ta, yaitu kita samarkan kepada huruf ta. Antum. Kemudian mim mati bertemu ta, ada bacaan izhar syafawi. Dibaca dengan jelas suara mimnya dan tidak boleh ditahan. Kemudian pada lafal tanzurun ada nun sukun bertemu dengan huruf wa. Maka ini juga kita hukumnya dengan bacaan ikhfa. Tanzurun sambil ditahan ikhfa-nya. Tidak langsung tanzurun, tapi dia tanzurun langsung ke dha. Kemudian hati-hati dalam lafal dha, jangan diganti dengan tanzurun dengan zai. Ini yang sering terjadi, dia menggantinya dengan zai padahal tidak. Dia huruf dha bukan tanzurun tapi tanzurun. Kemudian pada lafal run ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi ketika akhir bacaan kita ketika adanya huruf nun yang awalnya berharokat sebelum kemudian dimatikan maka menjadi nun yang sukun. Nah, inilah namanya sukun arid. Mad arid disukun terjadi sebabkan karena sukun arid bukan sukun asli, sebagaimana contoh wa antum. Nun di sini nun sukun asli, sukunnya sukun asli nunnya. Sedangkan di na itu disebabkan karena waqaf. Apabila ada nun atau huruf-huruf yang diwakafkan dan mati sebelumnya ada huruf mad, maka dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Kita coba ulang. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Jazakumullah, semoga membantu. Terima kasih.